Berdiri. Sekali lagi saya sampaikan untuk kita semua, selamat pagi semuanya. Pagi semangat luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, silakan. Anak-anak, mengawali pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk angkat. Sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan sehat, untuk melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar kami. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah dan lindungilah kami sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Nama kami puji kini sepanjang segala masa. Amin. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi baik, untuk materi hari ini kita materi tentang teks inspiratif. Tapi sebelum menyampaikan materi, Bapak terlebih dahulu mengabsen. Baik, yang pertama Acong, Setia, Bura, Sabu, Sabu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita ke kegiatan hari ini berkaitan dengan materi tentang teks serta inspirasi. Baik, mengawali pelajaran kita hari ini, jadi yang pertama perlu saya sampaikan bahwa minggu lalu kita sudah melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan materi tentang capek. Dan hari ini anak-anak kita belajar materi tentang teks inspiratif. Jadi teks cerita inspiratif itu dia sama apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang teks. Sekarang sambil menyimak dan melihat materi yang harus kita pelajari hari ini. Jadi yang pertama saya jelaskan, kita hari ini belajar tentang teks cerita Inspiratif. Kompetensi dasar yang harus kita pelajari, yang pertama mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan kalau nanti kita teksnya adalah membaca. Kalau mendengar berarti harus kita mendengarkan yang namanya video atau hasil rekaman. Tapi nanti kita di sini adalah membaca teks yang ditampilkan di layar LCD ini semua. Itu kompetensi dasar. Indikatornya ada dua. Yang pertama menganalisis isi ungkapan simpati, kemudian empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. Yang kedua, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan inilah indikator pencapaian kompetensi. Ada dua, ya.
Jadi nanti kalian bisa belajar apa itu simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari yang namanya teks inspiratif. Dan yang kedua, kamu harus bisa mengambil suatu kesimpulan. Oke, Bapak lanjut. Yang berikut, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menganalisis ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan baik dan benar. Yang kedua, menimbulkan kesimpulan simpati, kepedulian, atau perasaan pribadi dalam cerita inspiratif yang dibaca dan benar. Dan yang ketiga, menyajikan Kesimpulan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam cerita inspiratif dengan baik dan benar. Nanti setelah kegiatan ini kalian juga harus bisa membuat yang namanya teks inspiratif. Tetapi nanti itu ada di KD yang kedua atau kompetensi dasar yang kedua. Mengawali pelajaran tentang teks inspiratif ini kita harus bisa menganalisis ungkapan simpati, empati, kepedulian atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Yang berikutnya nanti kalian harus bisa membuat suatu kesimpulan. Jadi yang perlu kalian pahami pertama dari cerita teks inspiratif itu adalah pengertiannya. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa teks cerita inspiratif itu adalah rangkaian cerita dalam narasi dengan pesan dan pesan di dalamnya. Tujuannya dibuat teks inspiratif ini untuk menginspirasi dan memotivasi bacanya dengan kata yang dapat menikmati teks harap dapat kembali mulai positif dan membacanya meskipun dalam bentuk fisik dan pekerjaan cerita inspiratif ini yang pengalaman hidup. Jadi ini adalah pengertian dari yang namanya teks cerita inspiratif. Jadi rangkaian cerita dalam bentuk narasi dengan pesan dan pesan di dalamnya. Dan intinya teks cerita inspiratif ini merupakan teks yang diangkat dari pengalaman hidup seseorang. Jadi kalian pasti tentu punya pengalaman hidup masing-masing. Dan itu bisa diceritakan. Dan itu merupakan yang namanya cerita inspiratif. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Yang berikut, teks cerita inspiratif ini mempunyai ciri-ciri. Ya, cari ciri-ciri teks inspiratif ini yang pertama, teks terdiri dari orientasi, motivasi, tema, dan yang keenam, teks karakter yang diceritakan ini ciri-ciri dari teks. Pelajaran yang berikut yang harus kalian bisa pahami adalah ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari Jadi yang pertama perlu kalian bisa pahami apa itu simpati. Ya, bukan kata simpati. Simpati dalam cerita inspiratif. Simpati ini adalah ungkapan perhatian seseorang kepada pasangannya atas suatu kejadian yang baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Contoh dalam itu kalimat, sungguh malang nasibku. Nanti kalau ada menemukan kalimat seperti itu di dalam teks inspiratif, berarti itu merupakan simpati. Contoh yang kedua, turut berduka. Kalau ada kalimat seperti itu merupakan yang namanya simpati. Kalimat yang berikut, wah, mengucapkan selamat atas prestasi orang lain itu juga simpati. Terus kasihan sekali,
Itu juga merupakan ungkapan simpati. Yang berikut, ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian itu adalah kepedulian atau cara memelihara yang bermula dari dasar seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasih, dan menolong. Jadi ini adalah ungkapan kepedulian. Dan pada akhirnya nanti ini kamu harus bisa mengerjakan teks cerita inspiratif ini tentang kepedulian. Kalian harus bisa pahami ini, ya. Yang berikut, ungkapan empati. Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contoh ungkapan dalam cerita inspiratifnya. Saya mengerti keinginan Anda. Jadi mengerti tentang keinginan seseorang dalam cerita, dan kamu harus bisa membantu. Itu yang disebut sebagai ungkapan empati. Contoh yang kedua, saya dapat memahami pikiran Anda. Jadi memahami pikiran seseorang dalam cerita, itu yang disebut sebagai ungkapan empati. Yang berikut, saya terbuka dengan pengalaman Anda. Jadi ini semua adalah ungkapan atau contoh ungkapan empati dalam cerita yang namanya inspiratif. Yang keempat, ungkapan pribadi. Ungkapan pribadi itu adalah perasaan pribadi atau perasaan yang berhubungan dengan kesamaan pribadi. Misalnya, harga diri dan contoh dalam bentuk kalimat di dalam cerita teks inspiratif itu adalah aku kecewa padamu. Mengecewa atau kecewa pada orang lain. Seperti kalian tadi sudah membuat orang kecewa karena sudah dengan mendengarkan apa yang saya sudah perintahkan dalam WA. Itu adalah merupakan ungkapan pribadinya Bapak sebagai seorang pendidik terhadap anak didik. Seperti itu. Yang kedua adalah dia pasti selembar uang. Jadi pada akhirnya tadi setelah mengungkapkan rasa kekecewaan tadi juga saya memberikan permohonan. Itu juga sebuah ungkapan pribadi dari seseorang di dalam cerita teks inspiratif. Jadi ini semua harus bisa baca. Yang terakhir, menyimpulkan teks cerita inspiratif. Jadi nanti kalian harus bisa membuat suatu kesimpulan dari teks cerita inspiratif. Harus bisa, ya. Caranya bagaimana Bapak? Nah, silakan menyimak, dan ini langkah-langkah untuk nanti kamu bisa membuat suatu kesimpulan dari sebuah cerita tentang teks inspiratif. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, bacalah dengan cermat teks tersebut. Yang kedua, pahami isi teks tersebut. Dan yang ketiga, tentukan barisan dan yang keempat, tentukan sebagai kesimpulan. Jadi intinya nanti kalian bisa menemukan inti pokok yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Itu merupakan langkah untuk nanti kalian bisa mengambil suatu kesimpulan dari sebuah cerita. Sudah bisa pahami? Sudah. Baik, kita ini merupakan contoh yang namanya teks cerita inspiratif. Ini contoh. Jadi coba kita membaca sama-sama tentang teks cerita inspiratif itu tentang rumahku hijau barat jadi kampung Sambara. Jadi ceritanya, kami penduduk kampung mencari baru sebagai tergolong atau jajah makanan ringan. Jadi ini adalah sebuah cerita teks inspiratif. Sekarang Bapak tanya, apakah kamu bisa mengambil empati, simpati, perasaan pribadi, atau kesimpulan dari sebuah cerita ini? Seperti yang Bapak jelaskan tadi.
Ya? Bisa. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menentukan kalimat mana yang disebut sebagai simpati dari cerita ini? Angkat tangan. Oke. Saya mulai dari yang belakang. Silakan. Hidup miskin karena keserakahan para pemangku jabatan tibalah saat yang mengerikan ketika para penjahat itu mengambil semua pohon kami. Baik, kita beri aplaus. Ini adalah sedikitnya materi yang perlu saya jelaskan terkait dengan materi tentang teks cerita Inspirasi. Jadi bagaimana, sudah bisa paham sampai di sini? Jadi kalau sudah bisa paham, saatnya untuk nanti buat dalam bentuk kelompok, ya, untuk mengerjakan, ya, kerja kelompok sesuai dengan LKPD yang ada. Nanti Bapak bagikan lembar kerjanya untuk kerja dalam bentuk kelompok. Dan waktunya saya butuh 20 menit. Nanti kan ini pasti ada jadi tulislah jawaban dari cerita itu. Apa itu simpulannya? Dan berikan alasan mengapa kamu mengambil simpulan dari cerita tersebut seperti itu. Nanti berikan dia punya alasan. Ya. Begitu juga nomor 2, 3, 4 dan 5. Ya. Jadi saya beri waktu mengerjakan soal itu selama 20 menit. Oke, baik. Yang sudah mengerjakan silakan presentasikan hasil pekerjaanmu di depan. Saya tidak tentukan kelompok mana yang harus mulai dari pertama. Tidak. Itu berdasarkan inisiatif dari masing-masing kelompok. Sekarang saya tanya, kelompok mana yang duluan untuk presentasikan ini? Silakan kelompok 1. Siap teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami tentang menentukan kesimpulan dari teks cerita inspiratif yang berjudul Belajar dari Sebuah Kepompong. Simpulan, nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah: hidup memanglah penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil dan menjadi manusia sukses, maka Anda pun harus melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan jika dirasakan. Janganlah menjadi seperti anak manja yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tua kita, karena hal itu sangat tidak baik untuk membentuk karakter dan jiwa kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan hidup. Kelompok 3, 4, 5. Ada yang mau ditanggapi dari hasil kerja kelompok 1 tentang mengambil suatu kesimpulan? Silakan. Apa alasan kelompok kalian memilih jawabannya tersebut? Alasan kelompok kami memilih kesimpulannya seperti itu karena mampu menggugah perasaan para pembacanya melalui penyajian peristiwa atau konflik dalam cerita. Adanya nilai positif yang dapat diteladani dari cerita tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kalian atau anak-anak dari setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing.
Jadi harapannya kelompok lain harus bisa menanggapi hal itu, ya, untuk nanti kamu bisa memahami dan mengerti untuk kegiatan selanjutnya dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk menguatkan apa yang anak-anak atau masing-masing kelompok menjawab, saya di sini perlu jelaskan terkait dengan jawaban yang sudah kalian jawab dari masing-masing kelompok. Jadi yang pertama itu tadi ada teks cerita tentang sebuah kepompong, belajar dari sebuah kepompong. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan, tahu kepompong? Tahu ya? Jadi kalau tidak tahu, berarti kamu sejak kecil tidak pernah bermain. Nah, kepompong itu sering ditemukan pada saat kita main. Itu adalah kepompong itu sebelum menjadi buku yang kepompong. Oke, jadi baik. Jadi belajar dari sebuah kepompong. Ini nanti kamu harus bisa pelajari ini dari YouTube. Ada itu cerita tentang kepompong. Ya. Nanti juga kamu harus bisa menanggapi dari cerita itu. Tetapi untuk menguatkan itu bahwa tadi teman kelompok 1 mengambil suatu kesimpulan dari cerita itu. Jadi intinya simpulannya itu adalah hidup memanglah penuh dengan perjuangan. Jika Anda ingin berhasil dan menjadi seorang yang menjadi manusia sukses, maka Anda pun harus melalui sebuah proses yang terkadang menyakitkan jika dirasakan. Itu adalah kesimpulan dari cerita itu, ya. Sedangkan ungkapan simpati dari cerita itu, dari cerita sebuah belajar dari sebuah kepompong itu adalah harapan tinggi apa yang ditunggu-tunggu si anak tidak kunjung tiba. Jadi harapannya tadi dari kepompong itu dia bisa lanjutkan yang punya kehidupan selanjutnya, tapi ternyata itu tidak bisa. Itu adalah empatinya, rasa sedihnya. Sudah berusaha sebelumnya, tapi pada akhirnya tidak mencapai apa yang diinginkan. Itu adalah simpati atau ungkapan simpati dari cerita dari sebuah kepompong itu. Yang berikut, kepedulian. Kepeduliannya tadi, kelompok mana tadi yang menjawab? Kelompok 3. Jadi kepedulian atau ungkapan kepedulian dari cerita itu adalah mengambil atau si anak itu mengambil gunting lalu memulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan ringan terbang berluas. Jadi membantu orang saat susah. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi,
ungkapan kepedulian terhadap seseorang. Sudah bisa paham, ya? Tetapi berusaha tapi tidak mencapai. Ya. Terus ungkapan empati dari cerita itu, ya, ungkapan empatinya itu adalah membantu si kupu-kupu keluar dari kepong. Jadi membantu orang lain untuk bisa mengatasi dia punya persoalan. Jadi anak-anak harus bisa belajar untuk bisa membantu. Ungkapan perasaan dari cerita itu, kelompok mana tadi yang mengerjakan ini? Kelompok 5 ya. Kelompok 5 menjelaskan tentang perasaan dari cerita dari sebuah belajar dari sebuah. Jadi di situ sudah dijelaskan tadi. Jadi perlu ditegaskan lagi bahwa perasaan dari cerita itu adalah janganlah menjadi seperti anak manja yang selalu ingin dibantu dan dilayani oleh orang tua. Ya. Karena hal itu sangat tidak baik untuk membentuk karakter dan sifat kita dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Jadi belajar dari sebuah kelompok, apapun kesulitan, kau harus bisa menghadapi itu semua, ya, dengan kepribadian. Tidak perlu jadi semuanya dibantu oleh orang atau orang tua. Kalau kalian sekarang ini sudah dewasa, pikirannya sudah dewasa, jadi tidak perlu cengeng-cengeng dengan dimanjakan oleh hidup itu harus bisa. Pokoknya intinya belajar dari sebuah kelompok. Jadi ini sedikit yang saya jelaskan terkait dengan apa yang kalian kerjakan dalam kelompok, menguatkan saja, ya. Jadi nanti hasil kerja kelompoknya itu di ya. Terus yang berikut perlu saya sampaikan bahwa materi ini nanti akan dilanjutkan dengan kompetisi yang ya. Jadi sampai di sini tentang apa yang kita pelajari hari ini, ada yang belum paham dan mungkin bisa ditanya kalau yang dipaham. Sudah bisa paham? Bisa. Jadi untuk hari ini sekian yang dapat saya jelaskan dari materi tentang teks cerita inspirasi. Jadi sebelum kita pulang, saya minta kembali ke tempat duduk semula dan atur sesuai dengan. Baik. Sebelum kita pulang, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan apa yang kalian kerjakan itu dalam bentuk kelompok, mudah-mudahan ini kalian bisa pelajari untuk belajar sampai di rumah. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk angkat doa. Terima kasih atas segala berkat, perlindungan dan rahmat-Mu sepanjang kegiatan kami pada hari ini, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon jaga dan lindungi